Yang terhormat Kepala SD Negeri Sidoarjo, beliau Bapak Kemijo SPD SD MMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Sidoarjo. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan sehat dan keberkahan serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen tahun 2024. Salawat serta salam semoga senantiasa kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai acara pada kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Sidoarjo kepada beliau Bapak Kemijo SPD SD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Sumadi, Kepala SD Negeri Surabaya, yang kami hormati Bapak Sutresno selaku narasumber diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Yang kami hormati Ibu Siti Mariam SPD selaku narasumber diseminasi modul 1T4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen tahun 2024. Dan juga kepada Bapak Ibu peserta diseminasi kegiatan pada yang hari ini yang berbahagia dan yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, karomatan, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen tahun 2024 dengan narasumber yang hebat dan luar biasa. Yang pertama dari Bapak Sutresno SPD dan yang kedua dari Ibu Siti Mariam SPD. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada ini MC yang luar biasa yang hebat, ini juga sudah menjadi guru penggerak atau menyusul? Ya, ini yang menyusul ini sudah ini pembaran yang sudah memberikan waktu pada saya sehingga dapat memberikan sambutan kegiatan diseminasi pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sidoarjo menyampaikan banyak terima kasih atas rawuh Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen tahun 2024. Mudah-mudahan kegiatan ini
akan berjalan dengan lancar dan nantinya akan memberikan dampak yang positif juga kepada Bapak dan Ibu semuanya, sehingga kegiatan ini nantinya akan meningkatkan dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Dari kegiatan ini nantinya tujuannya dapat meningkatkan dan bisa menumbuh kembangkan kepada peserta didik yang pembelajaran ini akan berdampak dan berpihak kepada murid. Ini kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang hebat dan luar biasa. Ini Bapak Sutrisno SPD dan Ibu narasumber yang nantinya akan memberikan ilmu-ilmu baru dan ide baru demi majunya SD negeri ini, sehingga bisa terlaksana dengan baik dan memberikan peningkatan-peningkatan di sekolahnya masing-masing dan di satuannya, sehingga ada memberikan peningkatan. Dan juga pada tahun ini ada angkatan yang ke-12. Nah, ke-12 nantinya Bapak dan Ibu juga bisa untuk mendaftar dan usul kembali bagi yang sudah memenuhi persyaratan, sehingga juga bisa muncul hebat dari Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Mariam. Demikian yang perlu sampaikan, dan yang kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf yang tulus-tulusnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Pembicara SPD SDMMP. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memasuki acara selanjutnya yaitu diseminasi, marilah kita sambut narasumber diseminasi budaya positif oleh beliau Bapak Sutrisno SPD. Kami persilakan tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dan MC membagi waktu. Mohon Bapak Ibu bisa maju sedikit. Iya, sini. Selamat malam. Jangan di belakang nanti nggak kelihatan. Nanti lebih jelas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, yang hormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sidoarjo dan SDN Surabaya, yaitu Bapak Kamijo dan Bapak Sumadi. Terhormat Bapak Ibu Guru, hadirin semuanya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita berdoa dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen tahun 2024 dengan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Rasul yang kita tunggu syafaatnya dari dunia sampai yaumil kiamat, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara diseminasi Asneta modul 1.4 budaya positif. Ini adalah salah satu tugas kami calon guru penggerak di modul 1.4. Kita harus membagikan hal baik yang kita pelajari di modul 1.4 untuk kita semuanya, jadi tidak hanya saya saja tapi untuk Bapak Ibu juga yang belum mengikuti. Nah, saya mudah-mudahan dari sini nanti ada yang mengikuti kami untuk menyusul di angkatan 12, dan semoga semuanya Bapak Ibu semuanya ini bisa menyusul kami, ya. Jadi jangan hanya kami tapi kalian juga harus menyusul. Oke, langsung saja ya, kita ke materi. Nah,
Saya akan perkenalan dulu dari Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Bisa Wilagowo dari Budaya tersebut, dan pengajar saya adalah Bapak Henry Matias Aliwo dari Pertamina, dan saya sebagai PGB Angkatan 11. Sebelumnya kita sepakati dulu, ada kesempatan biar nanti kita tidak ada peraturan, kita ada kesepakatan. Nah, yang pertama saya mohon maaf ini, saya sudah membuat 2. Nah, nanti mungkin ada tambahan maupun bisa ditambahkan. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan sampai selesai. Yang kedua adalah semua peserta aktif, Nah, monggo mau ditambahkan lagi? Ada? Apa cukup atau tambahkan lagi? Cukup, Oke, terima kasih untuk menyepakati kesempatan kita, dan kita mari tepuk tangan sebanyak 2 kali untuk menyepakati. 1, 2. Oke, terima kasih. Berarti sudah sah, disepakati. Oke. Nah, coba Bapak Ibu sekarang dulu kembali. Oke. Kita lihat dulu sebentar. Oh, kita nggak kembali ya? Oke, silakan kita perhatikan sebentar, Ada seorang guru yang menghukum muridnya yang terlambat dengan memukul tangan. Nanti kita saksikan bersama-sama. Cukup, Nah, ini nggak lama, hanya 5 menit. Oke, ini ada sebuah murid, yang terlambat. Ini di fotonya, ini di videonya. Oke, silakan. Ini namanya Dani, ini namanya Dani. Dengan cara memukul, dengan cara memukul. Buka halaman 120. Kita refleksi saja, dengan video yang ada. Silakan. Biar nanti kita juga bisa merefleksikan diri kita sendiri seperti itu. Jadi lagi, ini Oke, kita next Nah, kita next saja karena nanti lama nanti. Jadi ceritanya adalah ada seorang anak yang setiap hari sering terlambat, tetapi dari bapak gurunya tidak mau mengerti apa alasannya dia terlambat. Dan ternyata sampai berhari-hari seperti itu,
ternyata di suatu hari Pak Guru itu menabrak adiknya si Dani dan terjatuh, akhirnya diantarlah si adiknya Dani ke rumah Dani. Nah, adik Dani kan masih di bawah kelasnya, adik kelasnya, jadi diantar ke rumah Dani. Dan ternyata Dani itu belum berangkat sekolah karena menunggu apa Bu? Sepatunya dari adik Dani itu bergantian dengan Dani. Dengan rela si Dani demi lengkap seragamnya terlambat menunggu sepatu yang dipakai adiknya yang pulang sekolah, seperti itu. Dan akhirnya Pak Guru pun mengetahui hal tersebut dan akhirnya Pak Guru pun merasa bersalah kepada Dani karena dari awal beliau tidak mau menerima masukan atau pendapat atau alasan dari Dani. Dan akhirnya Pak Guru minta maaf dan akhirnya pun Pak Guru dan Dani bisa berbaikan dan bisa menerima seperti itu. Oke, pertanyaan tematiknya Pak. Yang pertama, setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan berikut? 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju Bu? Setuju? Pak? Setuju? Setuju? Tidak. Oke. Terus yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Terus berikutnya yang ketiga adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, kita analisis bersama-sama. Nah, apa pengertian budaya positif? Nah, budaya positif adalah budaya yang dibangun di sekolah atau lingkungan belajar yang mendorong dan mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Itu adalah budaya yang dilakukan dibangun di sekolah atau di lingkungan, di rumah, di sekolah, dimanapun berada kita berada. Oke, berikutnya pembiasaan di sekolah kita. Nah, Jumat religi, pembacaan Asmaul Husna, bacaan anime surat pendek, juz aman dan sholat duha dan zuhur. Sabtu sehat, senang bersama, Sabtu bersih, bersih-bersih lingkungan, literasi setiap hari diadakan di literasi kunjungi perpustakaan sesuai dengan jadwal kelas dan seterusnya. Nah, ini kegiatan-kegiatannya ada kita setiap hari kita lakukan. Nah, bagaimana pembiasaan di sekolah dapat berjalan terus dilakukan? Bagaimana Bu caranya? Ada yang besok ada? Bagaimana kira-kira? Bagaimana pembiasaan di sekolah dapat berjalan terus dilakukan? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Apa mungkin? Ada Pak I? Apa? Di jadwal, oke. Ada lagi dari Mbak Eti? Monggo apa? Ya, seperti tadi Bu, mungkin bicara kemudian dilakukan pemantauan yang Oke, nah, terima kasih kita buat dulu di sini. Oke, nah kita buka. Fungsi saya adalah melalui kolaborasi yang baik semua warga. Jadi kita itu di sekolah adalah ada Bapak Ibu guru banyak. Ada guru kelas 1, 2, 3, panglima olahraga, PAI, kelas sebagai penjaga dan sebagainya. Kita saling berkolaborasi, itu yang utama. Jadi kita saling mengkoordinasikan kolaborasi bersama-sama. Tadi asal-usulnya guru agama, ya kan? Tadi senam sehat guru olahraga dan seterusnya begitu. Oke, nah. Ini berikutnya konsep kritik budaya positif. Yang pertama, visi positif dan nilai bijaksana universal. Yang kedua, motivasi hukuman dan penghargaan. Yang tiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Berikutnya adalah coba
cobalah buka. Kita sekarang bermain-main sebentar ya, Bu. Ini ada 2 anak, coba. Sekarang panjenengan pikirkan atau bayangkan, okay. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Anda A, ya, A. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, ya, kepalkan. Oke, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Coba simpan berharga di badan kamu. Mas, oke, dibuka, oke. Di sana berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Oke, ya. Berat siapapun pegang yang erat. Oke. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bisa bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba sekarang berhadapan. Oke, berhadapan. Mas Agus. Oke, satu Pak. Yang di sebelah kiri A, yang sebelah kanan B. Jadi yang mepal sebelah kiri. Oke, silakan. Bu Moro sebagai A, Bu Eti sebagai B. Iya. Panjenengan berusaha untuk membuka kepala tangan dari teman saudara. Monggo Bapak. Itu sangat mudah sekali. Jangan sampai dibuka oleh orang lain. Gitu loh. Bisa? Bagaimana caranya? Oke, digelitik boleh. Diapakan? Dikasih permen. Enggak mau. Oke. Bagaimana caranya boleh? Diberi uang. Jadi apa? Oke, diberikan es boleh. Itu adalah cara-cara gitu. Oke, ya. Dirayu boleh sampai bisa apa? Nah, tetapi oke. Cukup ya. Nah, coba sekarang kita tanyakan dengan pertanyaan berikut. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tidak. Ya, tidak ya. Mengapa? Karena sangat berharga bagi diri yang membuka kepala Anda karena sangat berharga. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Ditutup gini. Ya kan? Mempertahankan ya. Mengapa? Karena saking inginnya membuka ya. Jadi pengennya membuka dari si A, akhirnya dengan berbagai macam cara untuk membukanya gitu. Yang ketiga, dalam hal ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Si A. Berarti otomatis kita sebagai kontrol, bukan orang lain. Betul? Oke, semangat. Jadi seberapa orang tua itu mau intimidasi jenengan ataupun apapun jenengan, ketika jenengan sudah tidak mau, maka kontrol ada pada diri panjenengan sendiri. Itu kuncinya di situ. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Setuju? Setuju. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Terus ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini miskonsepsi. Terus yang kedua ilustrasi bahwa kritik dan merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi ternyata ini tidak berlaku. Selama kita tidak mau, maka tidak akan terjadi. Pergeseran paradigma
teori kontrol, Dr. William Blaise. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, dalam hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi pada intinya, ketika seseorang itu enggak atau tidak mau melakukan sebuah kontrol, maka tidak akan terkontrol. Tapi ketika anak-anak kita rumah itu dia mau dikontrol, sedang mau dikontrol, tapi kalau tidak mau, dia tidak akan melakukan itu. Kalau mengambilkan buku itu, kalau memang tidak mau, dia tidak akan melakukan itu. Jadi ketika mereka melakukan kegiatan yang kita kontrol, maka dia jadi sedang mengizinkan dikontrol. Terus berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan efektif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah satu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, sama, sama. Terus berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan orang tertentu. Kritik dan saran, biasanya kan seperti itu ya. Kritik dan sarannya seperti itu. Kritik membangun seperti itu ya. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengatur murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk, maaf ya salah ketik, buruk tentang diri mereka dan membangun dialog diri yang negatif. Akhirnya ke arah negatif. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yo, Tony, awas orang. Seperti itu kan? Tuh, biasanya seperti itu orang-orang dewasa. Wah, kalau campur belum, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi ini juga tidak berlaku ya. Coba banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa bahwa memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi memaksa bisa, tetapi itu dalam waktu panjang dia akan berkurang dan menjadikan permusuhan. Nyong biyen dikongkoni nang kae. Jangan seperti itu kan? Dia masih ingat terus dengan tekan-tekan itu dia masih ingat di pikiran mereka. Jadi paksaan-paksaan ataupun cercahan dari orang dewasa akan membekas di ingatan. Sama seperti itu Bu pada kita terhadap murid. Ketika kita melakukan hal yang kurang pas atau kurang baik, maka mereka akan mengingatnya selalu. Contoh, itu Bu, salah satunya seperti itu. Itu pasti sama dia. Aku contoh Bu, misalkan seperti itu. Jadi mereka akan terlalu teringat sampai dia dewasa dan menumbuhkan dendam yang ada di hati mereka. Tuh. Betul sekali Pak. Seperti itu. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi yang kita butuhkan antara saya, panjenengan semuanya berbeda. Sesuai kebutuhannya masing-masing.
masih disamakan nggak bisa. Kalau dengan sukanya bakso, dengan sukanya mie ayam, dengan sukanya sate, dipaksakan tidak bisa loh. Karena itu kita masing-masing, gitu kan? Nah, itu berikutnya. Terus berikutnya semua orang melihat hal yang sama. Dan dari nomornya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Coba, saya punya apa ini? Apa? Center, ada lagi? Remote, ada apa lagi? Laser, nah. Ada yang bilang lupa enggak? Mirip ya. Nah, berbeda-beda setiap pandangan seseorang. Sesuai apa yang ada di pikiran mereka dan apa yang kita lihat. Tuh. Oke. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia itu kan macam-macam ya Pak Ibu. Macam-macam. Hitam, kuning, merah, hijau dan semuanya. Berbeda ya. Jadi pandangan orang juga seperti itu. Nah, tanes kan. Jadi intinya orang lain bisa mengontrol saya hanya bisa dikontrol oleh diri saya sendiri. Oke. Ini next. Nah, when berapa itu nanti. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, disiplin positif itu muncul dari hatinya sendiri tanpa ada embel-embel A, I, U, E, O dan sebagainya. Tidak ada hadiah, tidak ada ancaman maupun hukuman. Seperti hadiah, kamu nanti kalau mau nanti nilai 10 tak kasih ini. Nah, itu juga tidak akan bertahan lama. Ketika majelis tidak memberi, dia pasti akan tidak melakukan itu lagi. Itu pasti bu. Lah, bu guru udah gak ngasih aku hadiah lagi. Itu pasti seperti itu. Jadi akan tergantung dengan hal-hal hadiah tersebut. Tadi bagaimana setuju dengan hadiah? Setuju ya? Berarti bertolak belakang seperti itu. Iya kan? Iya kan? Terus ancaman tadi. Kamu, nah seperti itu, ya. Nah, terus maupun hukuman. Kamu kalau besok berangkat lambat lagi, Pak Guru suruh bersih kamar mandi, misalnya seperti itu juga tidak akan bertahan lama. Oke. Yang ada hanya adalah dendam yang ada di hati anak tersebut. Membekas luka, perasaannya akan bisa lebih tertanam sisi negatif. Pendidikan di Indonesia menginginkan pendidik yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila. Apa oke? Kalau apa kita nyanyi bareng-bareng. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, buat semuanya. Masih hari apa ini Bu? Sekali lagi. Karena ini adalah materi yang sudah digunakan oleh pendidikan di Indonesia kita. Harus apa? Beriman, pertama pada Indonesia itu sudah ada tahu bergerak global, bisa mencari apa kebudayaan yang masuk seperti itu. Gotong royong saling menolong, membantu dan sebagainya. Mandiri, ya. Jadi mandiri, kreatif dan benar kritis. Ini yang diharapkan pendidikan di negara kita saat ini. Dan ini dengan adanya guru penggerak ini sebagai jembatan untuk ke arah itu. Monggo Bapak Ibu semuanya yang belum mendaftar bisa disiplin positif dan nilai kebijakan
universal. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita menerapkannya yang positif ya. Jadi keyakinannya jadi positif gitu ya. Nah terus yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi rela, tidak ada imbalan yang lain. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah poin kita di sini. Okay. Sebagai seorang pendidik ini poin kita. Jadi memiliki disiplin diri sehingga mampu mengacu pada nilai kebijakan universal yang memiliki motivasi intrinsik perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi di sini tidak ada yang salah, hanya ada kegagalan dada gitu. Nah, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Bermain dalam bukunya Turing 10 disiplin ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini panjang pernah merasakan di masa seperti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah merasakan Bu, Pak? Pernah tidak nyaman? Pernah ada. Ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Masalah yang mungkin muncul berpengaruh pada fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Motivasi ini bersifat eksternal karena ada dari luar, mungkin lingkungannya atau mungkin dari yang lain seperti itu. Ini berikutnya, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, ini pernah merasakan dari ini? Pernah apa Pak ini? Yang pernah dirasakan apa? Biar dari Pak Menteri atau bagaimana? Rahasia. Oke. Kita tinggal di sini selanjutnya adalah mereka memang tidak akan untuk mendapat ujian. Main jos dan sebagainya. Itu ujian Nah, hadiah pengakuan atau imbalan dari orang lain yang dianggap penting atau motivasi ini juga bersifat eksternal. Ini beda dari orang-orang di sekeliling seperti itu, di orang sekeliling kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini terlihat dari motivasi manusia. Masalah yang mungkin muncul berpengaruh pada fisik, psikologi maupun dan terpenuhinya kebutuhan mereka. Motivasi adalah dari internal, tapi dari internal. Tadi dari eksternal, dari internal. Jadi karena kebutuhan kita tidak terpenuhi, akhirnya kita melakukan ini. Nih, kalau ini tadi dari luar, dari lingkungan, dari teman dan sebagainya. Kalau ini dari diri kita sendiri, karena kebutuhan kita belum terpenuhi dengan sempurna. Nah, hukum dan penghargaan. Nah, yang pertama, hukum bersifat tidak terencana dan satu arah. Murid tidak terlibat dan hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Sekarang sudah tidak ada lagi namanya hukuman, tapi kesepakatan. Hukuman yang
berikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh salah suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi perbuatan juga, kata-kata juga tidak boleh begitu. Ya, kata-kata. Jadi sebisa mungkin anak itu dibombong, dibombong. Nah, konversi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh semua murid dan guru. Ini adalah kesepakatan, ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, murid, layu. Nah, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini adalah tentang hubungan dan kesepakatan, yes, hubungan atau kesepakatan. Restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan rata yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang penting. Jadi restitusi adalah memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak bersalah tidak apa-apa, bisa berulang kembali. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu bersalah? Kan seperti itu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu bersalah? Ya, maaf lagi, perbaiki, tidak mengulangi dan sebagainya. Itu adalah restitusi. Ya. Terus, bagaimana dengan pemberian penghargaan? Nah, ini pemberian. Kalau mengukakan beberapa pernyataan tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, hubungan antara yang diberi dan yang memberi. Nah, seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Sering diberi hadiah, kalau nggak diberi hadiah dia pasti akan turun. Seperti itu. Udah nggak diberi, ada motivasinya seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kalau cara ini, penghargaan menghukum motivasi diri dalam intensif. Nah, oke, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bu? Kenapa? Kamu Bu tadi di depan sudah. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dibuat misalnya oke, pengetahuan buat Mas Anggoro. Nah, ya, itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh seluruh warga yang ada. Misalnya di kelas ya satu wilayah kelas itu dari anak-anak dan juga guru-gurunya seperti itu. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Aturan saya, monggo Mas G. Aturan saya adalah seperti ini. Jadi kamu harus mengikuti. Itu adalah satu arah dari gurunya tak gitu, G. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama, satu, mempersilahkan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide. Nah, idenya di sana. Coba apa idenya? Gitu. Kesempatan seperti apa? Gitu. Dua, mencatat semua masukan. Jadi terima kasih. Dari semua masukan yang ada, dicatat, masukan dicatat. Ya, terus mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jangan seperti itu. Jangan itu negatif, jadi positif. Tidak kembali curahan pendapat orang
yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Oke, monggo. Tinjau ulang keyakinan kelas sudah tersusun. Ini tujuh dengan menandatanganinya. Terus keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Monggo, Bapak Ibu semuanya sambil dinikmati. Santai saja, santai. Tunjukkan senangnya monggo. Monggo, santai saja. Oke. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini manusia semua maaf. Kebutuhan dasar pada manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi yang manusia itu pokoknya saya ingin sempurna, gitu kan? Sudah ini pengen itu, gitu kan? Nah itu adalah manusiawi dulu seperti itu. Ya. Jadi sudah dilakukan mendapatkan yang kita inginkan seperti itu. Oke. Berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu bertahan hidup. Terus berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini berarti ini kasih sayang bagaimana? Kasih sayang, oke? Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama jadi bagian dalam kelompok. Diterima di mana? Dimanapun. Kita di sekolah diterima oleh bapak guru, anak-anak. Kita di masyarakat diterima oleh masyarakat. Kita di pasar diterima oleh orang ada di pasar. Di mana kita berada bisa diterima. Itu kemauan kita. Tapi tidak semuanya tapi Bu bisa menerima kita adanya. Jadi kita harus bisa namanya berjaga-jaga. Terus yang ketiga, penguasaan itu harga diri. Nah ini yang paling mahal, harga diri. Harga diri paling mahal. Enggak terhingga mas. Terhingga di background tidak akan diberikan seperti itu. Nah keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Gimana? Ini yang kecil saja contoh yang kecil. Ketika dengan rumpi lah kalau gitu. Ibu-ibu sukanya rumpi di MPR. Ketika panjenengan tidak didengarkan rasa bagaimana? Marah dong. Disini. Nah seperti ini juga. Ini adalah penguasaan. Ingin dihargai. Ya, betul. Begitu berikutnya contoh seperti itu. Terus berikutnya adalah kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini mandiri, memiliki pilihan. Saya mau ke Kudu Langun, saya mau ke Ambar, itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kalau kita sudah mau ke Kudu Langun, ada teman yang mau ngajak ke Ambar, apa Anda mau? Tergantung. Maka tidak di sana. Itu ada yang beda-bedanya, seperti itu. Ada hadiahnya ribet. Oke. Terus berikutnya kesenangan. Nah ini bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Oke. Itu tertawa seperti itu. Oke. Ini adalah kesenangan. Oke. Ini kesenangan. Oke lanjut. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, menghukum, membuat merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Ada berapa Bu? 5. Yang kelima apa? Manajer. Yang pertama, menghukum. Ini kita merefleksikan kita ya. Apa yang sudah kita lakukan ke anak kita, anak didik kita, apakah sudah sesuai atau belum, nanti sesuai yang mana gitu ya. Dari 5 ini kita masuk yang mana nanti. Oke, siap kita. Penghukum. Nah,
Penghiring menunjuk berkata, berkaca tiga dan Kacamata neng tuh. mendukung fisik atau verbal. Ini dampaknya benar yang pertama. Anak jadi berdam, salah. Oke. Yang kedua, tidak menyukai guru atau kumpul tertentu. Dengan marahi salah satu anak, mesti anak itu gak mau. Kamu gak mau. Terus itu, wah malas dan sebagainya. Contoh pernah terjadi di sekolah saya, ada seorang yang seperti itu. Dia sampai nggak mau masuk di mumpelnya. Ada terjadi dengan pendekatan, akhirnya bisa. Ya, dan setelah saya luar biasa loh. Membuat merasa bersalah. Nah, ini yang biasanya kata-kata ini halus, tapi menusuk. Nah, suara lembut, tapi menyalahkan siswa. Kamu dan sebagainya. Ini menusuk. Ya. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Pokoknya rendah diri pokoknya paling visual paling bawah seperti itu. Teman. Nah, guru bersikap ramah cenderung bersendaguro untuk menghangatkan suasana. Dampaknya Bu, nih murid tergantung pada satu orang. Ini orang berbukai orang, ada nggak berbukai orang. Contoh guru olahraga. Nek orang guru nggak mau. Sama loh, padahal seperti itu. Kalau nggak mau, aku nggak mau. Itu seperti itu. Nah, terus membuat siswa tidak mandiri. Akhirnya tergantung. Orang kamu sekolah, kalau nggak bukanya enggak. Berikutnya pemantau. Nah, nada bicara dan ekspresi dapat identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa sedang diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah, hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuh mandiri ya. Tidak sepenuhnya mandiri. Ini adalah suatu pemantau. Sesuai dengan Bu. Manajer suara netral tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan yang bermakna, membuat siswa memecahkan masalah. Dampaknya yang pertama, murid mandiri, percaya diri dapat memecahkan masalah sendiri. Nah, tadi dari 5 semuanya tadi dengan yang mana? Hah? Oh, buku, masya Allah, jangan Bu, diberikan dari manajer. Oke, kita harus ini ya manajer supaya murid dari mandiri, percaya diri dan bisa mencari masalah sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini motivasi eksternal dan internal, kelihatan nggak? Guru berbuat mengerti, menunjuk dan sebagainya. Ini tak suka gitu. Oke, next lagi. Kasih segitiga eksekusi. Kelihatan. Oke, nanti. Saya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke karakter yang lebih kuat. Jadi anak bisa menjadi lebih berkarakter di instruksi. Tidak menghukum dan tercerca, tapi memberi kesempatan pada anak. Melalui instruksi guru dapat membantu mandiri. Oke, berikutnya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas, ini menanyakan apakah kamu tadi yang dilakukan itu menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah, tidak apa-apa tapi jangan diulangi lagi, seperti itu. Terus menanyakan keyakinan apa setelah itu yang dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan tadi, ya. Nah, tuh berikutnya ketika institusi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar
menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikutnya validasi tindakan salah, yang salah berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pendidikan stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga menggali dan mengakui kebutuhan murid. Yang menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari diri anak itu sendiri. Ya. Nah, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi dari secara intrinsik dari dalam dari kita sendiri. Apa yang kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambarannya seterusnya. Ini adalah contoh penerapan kasus 1. Siswa sering tidak berangkat sekolah. Salah satu siswa bernama Lucy sering tidak berangkat sekolah sampai 1 minggu itu 3 kali. Nah, ini ada sebenarnya. Mau diputar? Jangan. Jangan. Bahaya. Nah, ini gambar sedikit saja ya. Ini menstabilkan. Menanyakan kenapa seperti itu. Itu ya, menstabilkan. Tanyakan apakah benar apa itu. Yang kedua adalah ini adalah semakin siswa sering terlambat masuk sekolah. Julian hampir setiap hari berangkat sekolah selalu lambat karena belajarnya sampai lama nih, hebat sekali. Tetapi ini tidak baik, seperti itu. Walaupun betul ini tidak baik, kenapa? Karena semuanya terlambat, terlalu malam. Gitu. Nah itu, aku nih ya gambarnya. Gak usah ya, nanti kita bahas di belakang. Oke, terima kasih. Jadi dari tadi ada 2 kasus ya. Yang pertama, siswa yang sering tidak berangkat. Yang kedua, hampir setiap hari berangkatnya terlalu lama. Setelah saya tanyakan ternyata memang belajarnya sudah malam. Jadi saya tanya kenapa sampai terlambat, karena memang belajarnya sampai jam 11, setengah 12, kadang lebih seperti itu. Jadi karena mulainya pun sudah malam. Saya tanya kenapa mulainya malam, ternyata dari sekolah dia harus main. Habis main dia habis main jamaah dan diteruskan lagi main lagi sampai jam 11 seperti itu. Jadi akhirnya belajarnya malam. Sudah bagus ternyata sudah mau belajar, tapi di sini melampaui batas gitu. Jadi akhirnya berangkatnya terlalu siang. Jadi tadi adalah beberapa yang sudah saya sampaikan untuk destinasi modul 1.4 budaya positif. Dari tadi adakah pertanyaan mungkin yang dari destinasi dari Bapak semuanya? Monggo silakan yang bertanya bisa. Silakan, monggo. Ada? Ada lah, tanya lah. Oke, Bu Yati silakan Bu Yati. Oke. Berdiri dong. Iya. Masa belum. Terima kasih kepada Pak Sukis. Sebenarnya mungkin saya bukan bertanya, hanya memberikan pandangan. Saya mengapresiasi sekali dengan pemaparan yang diberikan kepada Pak Sutrisno. Mari kita tepuk tangan bersama. Ya, hari ini saya merasa senang telah mendapatkan pemaparan dari Pak Sutrisno tentang posisi kontrol. Ternyata selama ini saya masih belum pas dalam menerapkan kepada murid-murid saya. Nah, setelah saya mendapatkan materi ini, harapan saya, mudah-mudahan saya nanti bisa memperbaiki apa yang saya berikan kepada murid-murid saya dan saya bisa memilih posisi kontrol yang terbaik. Terima kasih Pak Sutrisno. Terima kasih sekali Bu. Kita saling belajar Bu. Intinya kita juga sama-sama belajar. Kita saling berkolaborasi. Oke, Mas Ado,
Silakan, Riki. Ini nggak nyampe ke sampai situ. Monggo. Terima kasih Pak Nures, yang tadi materinya sangat bagus terkait disiplin positif. Itu kita kadang membuat disiplin positif itu seperti kesepakatan kelas. Kadang kita juga harus ada sedikit paksaan. Nah itu termasuk memaksa anak atau memotivasi sebenarnya. Itu kadang kita juga bingungnya, kita anaknya membuat disiplinnya seperti itu biar lebih baik, itu termasuk kita ranahnya ke arah lebih ke memaksa atau biar lebih arahnya lebih itu. Kadang kita salah tangkapnya di situ, niatnya mau baik kadang, tapi kan tanggapan anaknya juga tanggapan anak juga kurang pas, mungkin itu. Terima kasih Mas Andoro. Tadi ketika kita harus memberikan kesepakatan kelas untuk bersesuatu lagi, agak memaksa. Sebenarnya tidak boleh memaksa, Mas. Kesepakatan bersama, tidak ada paksaan. Oke, jadi kita semuanya ikhlas melakukan itu karena dalam kesepakatan bersama. Nah, di sini adalah ketika kita melakukan penstabilan. Ketika anak mungkin melakukan sebuah kesalahan, kita harus stabilkan. Kenapa sampai melakukan itu? Kenapa alasannya? Kita tanyakan dulu. Dan berilah ketika mereka melanggar, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang disepakati bersama? Itu kita kembalikan lagi ke anak. Dan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kamu lakukan setelah kamu merasa bahwa itu tidak benar? Jadi jangan dipaksa. Kita berikan apresiasi, berikan penghargaan bahwa tidak ada yang salah, hanya belum tepat seperti itu. Tidak salah, belum tepat. Jadi distabilkan diri saya dulu, lalu divalidasi tindakannya. Kenapa melakukan seperti itu? Terus akhirnya kita menanyakan keyakinan apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, biar tidak ada kembali. Itu seperti itu. Cukup? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada? Cukup? Terima kasih. Mungkin seperti itu dari presentasi modul 1.4 budaya positif dari saya. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya selaku pemberi materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih kepada beliau Pak Sutrisno. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Iya, sepertinya kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu pada kesempatan hari ini, ya. Ternyata dapat membuka pikiran kita, membuka mata batin kita untuk lebih mengenal anak didik kita. Sekian kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selamat kepada Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Mariam untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak selanjutnya. Sampai bertemu